Halo geng, apa kabar para penjelajah teknologi hari ini? Selamat datang di Awan Tekno. Di dunia maritim, kapal induk pembangkit listrik adalah pilar kehandalan dan keberlanjutan. Ini bukan hanya kapal biasa. Dilengkapi dengan generator yang kuat, kapal induk ini bukan hanya sebuah kekuatan militer, tapi juga sebuah sumber energi yang tak terbatas di tengah lautan yang luas. Pertama-tama, mari kita pahami bagaimana kapal ini bekerja. Kapal induk pembangkit listrik didukung oleh mesin pembangkit listrik utama yang kuat, yang seringkali berbahan bakar fosil seperti diesel atau gas. Mesin ini tidak hanya menggerakkan kapal melalui air, tetapi juga menghasilkan listrik yang sangat diperlukan. Kemudian, ada turbin uap yang menjadi pusat energi kapal ini. Turbin ini dapat menghasilkan daya yang signifikan menggunakan uap yang dihasilkan dari pemanasan air dengan bahan bakar. Proses ini efisien dan memberikan kapal induk pembangkit listrik untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama tanpa kehilangan daya. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan sistem pengolah gas buang yang canggih. Ini bertujuan untuk mengurangi emisi berbahaya di lingkungan sekitar, sehingga menjaga keberlanjutan dan keselamatan lingkungan. Seluruh sistem ini dikendalikan oleh awak kapal yang terlatih dengan baik, yang mengawasi setiap aspek operasi dengan teliti. Mereka adalah jantung dan jiwa kapal ini, memastikan bahwa sumber daya yang tak ternilai ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan kapal induk pembangkit listrik ini, dunia memiliki akses yang lebih luas terhadap listrik yang andal dan ramah lingkungan. Ini bukan hanya tentang memberikan daya bagi dunia militer, tetapi juga tentang mendorong peradaban kita menuju masa depan yang lebih terang dan berkelanjutan. Mari kita bahas tentang mesin pembangkit listrik utama. Ini adalah mesin yang berat dan kuat, dirancang khusus untuk menghasilkan daya besar yang diperlukan untuk menggerakkan kapal dan menyediakan listrik. Selanjutnya, diperlukan sistem pendingin yang efisien juga sangat penting dalam menjaga suhu optimal dari mesin dan turbin. Kapal induk pembangkit listrik menggunakan sistem pendingin canggih yang dirancang untuk menjaga suhu mesin dan turbin agar tetap stabil sehingga meningkatkan efisiensi dan umur pemakaian mesin. Sebagai tonggak baru dalam pembangkitan energi, kapal induk pembangkit listrik juga menjadi pusat penelitian dan inovasi, menarik perhatian para ilmuwan dan insinyur terbaik dari seluruh dunia untuk bergabung dalam misi ini. Dengan sistem yang canggih, kapal ini dapat beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan lingkungan, memberikan fleksibilitas dalam menyediakan pasokan energi yang stabil dan andal. Selain itu, kapal ini juga dapat berfungsi sebagai pusat evakuasi darurat dan basis untuk misi bantuan kemanusiaan, memperluas peran dan manfaatnya di luar aspek militer dan energi. Selanjutnya, awak kapal memainkan peran kunci dalam pengoperasian kapal ini. Mereka terdiri dari nahkoda, teknisi, dan personel operasional lainnya yang terlatih dengan baik. Awak kapal bertanggung jawab untuk menjaga semua sistem berjalan dengan lancar. Selain itu, kapal induk pembangkit listrik juga dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis yang canggih. Sistem ini memungkinkan operasi kapal secara otomatis dalam situasi tertentu, seperti saat menjaga kestabilan daya atau saat melakukan perubahan kecepatan atau arah. Sebagai pelopor dalam revolusi energi laut, kapal induk pembangkit listrik terus berevolusi dengan generasi-generasi mendatang untuk menjadi lebih besar, bekerja lebih keras, dan menjaga semangat inovasi keberlanjutan di dunia militer angkatan laut dan udara.
Selama operasi normal, kapal ini juga dapat berfungsi sebagai sumber listrik cadangan untuk wilayah yang membutuhkan. Dalam situasi darurat atau kegagalan pasokan listrik dari daratan, kapal ini dapat segera bergerak ke lokasi yang tepat dan menyediakan daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Penting untuk diingat bahwa kapal induk pembangkit listrik ini juga harus mematuhi semua regulasi dan standar keamanan yang berlaku. Ini termasuk regulasi terkait keamanan operasional dan perlindungan lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi ini adalah bagian integral dari operasi kapal di lautan. Kapal induk merupakan simbol kekuatan militer suatu negara dan dapat memberikan proteksi kekuatan yang signifikan di laut. Mereka mampu membawa sejumlah besar pesawat tempur, helikopter, dan drone untuk mendukung operasi militer di wilayah perairan yang luas. Kapal induk memberikan platform yang ideal untuk operasi udara, seperti patroli udara, pengintaian, pemantauan, dan serangan udara. Mereka mampu menyediakan dukungan udara langsung dan memproyeksikan kekuatan udara di wilayah yang jauh dari pangkalan udara darat. Kapal induk juga dapat digunakan sebagai basis untuk operasi amfibi, memungkinkan pendaratan dan pengangkutan pasukan laut, misi khusus, dan operasi penyelamatan di wilayah pesisir atau pulau yang jauh. Kapal induk militer dilengkapi dengan sistem komando dan kontrol canggih yang memungkinkan mereka beroperasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Mereka dapat dengan cepat menyesuaikan taktik dan strategi sesuai dengan perubahan situasi di medan perang. Kehadiran kapal induk militer di perairan internasional dapat digunakan sebagai alat diplomasi untuk menegaskan kehadiran dan komitmen suatu negara dalam mendukung sekutu dan menjaga keamanan regional. Kapal induk juga dapat digunakan untuk misi evakuasi warga negara atau bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat atau bencana alam di wilayah pesisir yang terpencil atau sulit diakses. Kapal induk militer menjadi pelatihan yang sangat efektif bagi awaknya dan pasukan udara terkait. Mereka sering digunakan untuk latihan militer bersama dengan negara-negara sekutu untuk meningkatkan interoperabilitas dan koordinasi antar kekuatan. Kapal induk dilengkapi dengan teknologi pemantauan dan pengintaian yang canggih, memungkinkan mereka untuk melakukan misi intelijen dan pengintaian yang mendalam di wilayah perairan musuh yang potensial. Kehadiran kapal induk militer dapat menjadi faktor deterensi yang kuat terhadap ancaman militer dari negara-negara lain atau kelompok bersenjata yang mencoba untuk mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah perairan tertentu.